Pada video kali ini kita akan bahas beberapa soal tentang tes intelijensi umum atau sering kita kenal dengan tes TIU. Nah, langsung saja kita ke permasalahannya. Dalam soal, tarif iklan borongan di suatu surat kabar lokal adalah 250 per baris untuk hari pertama. Kemudian 150 per baris untuk 5 hari berikutnya. Dan 100 per baris untuk hari-hari berikutnya. Apabila orang membayar 6.000 untuk 3 iklan baris, 3 baris ya, maka berapa harikah iklan tersebut dipasang? Nah, kita perlu mulai dari banyak iklan atau banyak baris yang dipasang oleh orang itu. Nah, ternyata orang itu memasang 3 baris. Nah, sehingga di hari pertama dia akan kena tarif banyak garis yang dia buat dikalikan tarifnya 250. Nah, jadi di hari pertama dia sudah kena sebanyak 750 rupiah. Sementara dia membayar sebesar 6.000. Nah, sehingga di hari pertama sisa uangnya itu adalah 5.250. Nah, kemudian untuk 5 hari berikutnya, hari kedua sampai hari ke-6, itu ada 5 hari. Jadi 3 barisnya akan diiklankan selama 5 hari seharga 150. Jadi 3 ini menandakan banyak barisnya, 5 ini harinya, dan 150 adalah harganya. Kalau dikalikan, hasilnya adalah 3 kali 5, 15. 15 kali 15 adalah 225 tambah 01 karena ada 150. Sehingga di hari ke-6 sisa uangnya itu adalah 0,003.000. Nah, sehingga dari hari ke-7 sampai hari ke-X dia dikenakan tarif sebanyak 100 rupiah per barisnya. Jadi banyak iklan yang dia pasang dikalikan dengan hari sisa harinya dikalikan dengan tarifnya 100. Ini hasilnya harus 3.000. Nah, jadi di sini kita harus mencari nilai X-nya berapa. Nah, sehingga sederhanakan dulu nih. 100 dibagi 2. Sehingga sisanya 3X sama dengan 30. Dan X-nya sama dengan 10. Nah, jadi dia dapat mengiklankan iklannya di hari ke-7 sampai 10 hari berikutnya. Nah, sehingga berapa harikah total iklannya dipasang? Yang pertama 1 ditambahkan dengan yang kedua ya 5 ditambahkan dengan hari yang ketiga yaitu 10 hari. Nah, sehingga totalnya itu ada 16 hari iklan yang dia pasang dengan harga 6.000 dan tarif seperti di soalnya. Nah, itu dia untuk soal yang pertama. Kemudian berikutnya, dalam soal ini, seorang memiliki rumah yang harganya 90 juta. Nah, dalam penilaian pajak rumah, dihargai hanya sebesar 2/3-nya. Dan apabila tarif pajaknya 12,5 per mil, maka berapakah hutang pajak orang tersebut? Nah, untuk mencari berapa besar hutang pajaknya, kita harus menemukan dulu berapa harga rumah yang dimilikinya dalam penilaian. Nah, jadi harga rumah dalam penilaian nih, karena berbeda harganya. Nah, dalam penilaian harga rumahnya itu hanya diakui sebesar 2/3. Jadi tinggal dikalikan 2/3 kali 90 juta sama dengan sederhanakan 30. 2 kali 30 lah 60 juta. Nah, inilah yang akan dikenakan pajak sebesar 12,5 per mil. Dan ingat, persen itu artinya per 100 atau 1/100. Kalau per mil itu artinya adalah 1/1000. Nah, ini ya bedanya persen dengan per mil. Nah, sehingga tarif pajaknya atau besar hutang pajaknya
hutang pajak didapatkan dengan cara mengalihkan besar pajaknya 12,5 per mil dikalikan dengan 60 juta. Nah, kalau kita ubah 12,5 itu adalah 25 per 2 dan per milnya adalah per 1000 dikalikan 60 juta. Nah, yang pertama kita sederhanakan dulu 1000 dan 1000. Sisanya adalah 25 per 2 dikalikan 60. 1, 2, 3 ya nolnya. Kemudian 60 dibagi 2 adalah 30. 3 kali 25 adalah 75. Ditambahkan nolnya lagi 4. Nah, sehingga besar hutang pajaknya adalah 750.000. Nah, yang tepat adalah yang C, 750.000. Nah, jadi di sini hati-hati dengan penilaian. Jadi dalam penilaian ini total harga rumahnya itu hanya diakui 2/3 dari harga rumah awalnya. Sehingga perlu dicari dulu berapakah harga rumah dalam penilaian. Nah, itu dia untuk soal yang ini. Nah, untuk soal berikutnya, dalam soal ini rumah Andi jaraknya 1,5 km dari kantornya. Bila ia berjalan dengan kecepatan rata-rata 4,5 km per jam, berapa jamkah yang dibutuhkan untuk berjalan pulang pergi selama 1 minggu? Dan dia bekerja dari Senin sampai Sabtu dan tidak pernah makan siang di rumahnya. Nah, sehingga dari Senin dan Sabtu ini ada 6 hari. Jadi dia bolak-balik selama 6 hari dari rumah ke kantornya. Nah, untuk memudahkan kita harus cari dulu jarak total tempuhnya. Jarak total tempuhnya. Total tempuh. Nah, dia berjalan dari rumah ke kantornya sepanjang atau sejauh 1,5 km. Karena dia bolak-balik, maka ke kantornya sekali, pulang sekali. Perlu kita kalikan 2. Dan ini kita kalikan dengan 6 karena dia bolak-balik selama 6 hari. Nah, sehingga kalau diubah ke pecahan biasa 1,5 jadinya 3/2 dikalikan 2 dikalikan 6 sama dengan sederhanakan sisanya 3 kali 6 18. Jadi dia menempuh jarak 18 km dalam waktu 6 hari. Nah, sekarang berapa jamkah? Jadi waktu itu nih. Jadi waktu itu caranya mencari adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Di soal jaraknya udah kita cari sepanjang 18 km. 18. Kemudian kecepatannya adalah 4,5. Kalau kita ubah ke pecahan biasa jadinya 18 per 4 kali 2 tambah 1, 9 per 2. Sama dengan 18 dikalikan pecahan di bawahnya dibalik. Karena kita mengubah yang awalnya pembagian jadi perkalian. 9 per 2 dibalik 2 per 9. Dan disederhanakan 18 bagi 9 adalah 2. Sisanya adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi si Andi memerlukan waktu 4 jam untuk bolak-balik dari kantornya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi A adalah jawaban yang diminta oleh soalnya. Nah, itu dia untuk soal seperti ini. Kemudian untuk soal selanjutnya, kita perhatikan di dalam soal ini ada sebuah truk yang bermuatan 1/4 ton pasir dan mampu menambah muatan sebesar 600 pon. Bila 1 ton sama dengan 2000 pon, maka berapa tonkah daya muat truk itu? Nah, di soal ini sangat baik ya, karena langsung diberikan 1 ton itu berapa pon. Nah, misalnya nanti tidak diberikan, ingat saja, kalau mengubah pon ke ton, itu alangkah bagusnya kita ubah dulu ponnya ke kilogram. Jadi 1 pon itu adalah 0,5 kilogram. Itu ya. Atau 1 kg sama dengan 2 pon. Boleh juga. Nah, tetapi di soal ini sudah langsung diberikan 1 ton sama dengan 2000 pon. Nah, sehingga
total daya muat truk, daya muatnya adalah 1/4 ton ditambahkan dengan 600 pon. Nah, di sini satuannya belum sama, jadi 600 ponnya kita ubah di sampingnya. Untuk mengubah pon, 600 ponnya menjadi ton, maka kita perlu melihat di soalnya. Jadi satu ton itu adalah 2000 pon. Sehingga kalau 600 pon mengubah ke ton, tinggal kita kalikan atau dibagi dengan 2000. Nah, sehingga hasilnya adalah nolnya sederhanakan. Terus ini 6 dibagi 2 adalah 3 ya. 3/10 ton. Nah, jadi 600 pon itu adalah 3/10 ton. Nah, sehingga tinggal perlu dijumlahkan saja. 1/4 ditambahkan 3/10. Samakan penyebutnya, atau ini ubah dulu ke pecahan biasa. 4 kali 1 ditambah 1, 5/4. Ditambahkan 3/10. Ini bisa dijadikan per 20. Ini kalikan 5 ya penyebutnya. Ini kalikan 2. Sehingga 5 kali 5, 25. Ditambah 3 kali 2, 6. Dibagi dengan 4 kali 10, 2/20 ya. Karena kita jadikan per 20. Nah, sehingga hasilnya adalah 31/20. Hasilnya itu adalah 11/20. Nah, karena di soal ini diubah atau di soalnya ini dibuat dalam bentuk desimal, maka perlu kita ubah 11/20-nya ke bentuk desimal. Nah, ingat caranya ya. Untuk mengubah desimal, maka ubah menjadi per 10 atau per 100. Kalau 11/20 lebih enak kita ubah ke per 100 ya, dengan mengalihkan 5 di pembilang dan penyebutnya. Hasilnya adalah 55/100 sama dengan 0,55. Jadi daya muat truk itu adalah 1,55. B adalah jawaban yang tepat. Nah, untuk mempercepat perhitungan bisa juga dengan cara lain. Misalnya nih, 1/4 tonnya. Karena 1/4 ini jelas 0,25, maka 1/4 kita ambil saja langsung. 1,25. Terus 3/10 langsung kita ambil nih. 3/10-nya kita langsung ambil nih 0,3. Nah, sehingga langsung saja dapat 1,25 ditambah 0,30 ya. Sama dengan 1,55. Nah, sama saja. Jadi boleh menggunakan cara yang ini atau menggunakan cara yang ini. Nah, silakan dipahami ya dan dicerna dengan baik. Nah, untuk soal selanjutnya. Dalam soal ini sama nih. Soalnya seperti tadi. Jadi ada sebuah truk mengangkut 9,5 ton pasir ke lokasi proyek. Nah, apabila truk hanya mampu mengangkut 2/4 ton pasir dalam setiap kali angkut, maka berapa kalikah perjalanan yang harus dilakukan oleh supir truk untuk mengangkut seluruh pasir tersebut? Nah, untuk mencarinya, kita cek dulu nih. Kalau dia awalnya ada 9,5 ton pasir, maka di pengambilan pertama, dia hanya mampu mengangkut sebanyak 2/4 ton. Nah, 2/4 ini kita misalkan 2,25. Dan 9,5 ton ini kita misalkan 9,5. Kita tambahkan 0 ya, biar sama dengan di bawahnya. Nah, sehingga kalau kita kurangi di pengangkutan pertama, 9,5 dikurangi 2,25, sisanya itu adalah 7,25. Nah, kemudian untuk yang kedua sama juga nih. Dia mengangkut sebanyak 2,25. Kita kurangi nih. 7,25 dikurangi 2,25. Jelas ya? 5,00. Kemudian di pengangkutan ketiga, dia sama juga mengangkut sebanyak 2,25. Kalau kita kurangi, hasilnya adalah 2,75. Kemudian pengangkutan keempat dikurangi juga sebanyak 2,25. Kalau dikurangi, maka sisanya adalah 0,50. Ini dia.
Nah, jadi ini perlu kita angkut lagi pada angkutan kelima. Meskipun pada angkutan kelima, truk tidak penuh mengangkut pasirnya. Begitu ya. Jadi, di soal ini, berapa kalikah perjalanan yang harus dilakukan oleh supir truk adalah sebanyak 5 kali. Walaupun nanti di pengambilan kelima, dia tidak penuh atau truknya tidak penuh. Atau mungkin juga truknya di pengambilan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima tidak diisi penuh, melainkan diisi agar truknya bisa berjalan. Jadi di sana ada banyak sekali kemungkinan kombinasi banyak pengangkutan yang dilakukan oleh truk tersebut ya. Nah, itu dia cara penyelesaian soal seperti ini. Silahkan disimak dengan baik ya. Akhir kata, diucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.